Assalamualaikum, selamat pagi. Teman-teman, kalian sudah tahu belum bagaimana proses-proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia? Ternyata ada teori-teorinya juga. Nah, di sini saya Asa Dwi Astuti dan teman-teman saya Tony Jayus Batuara, Faifel Deril, Karisma Enggar, dan Rifat Farsa akan menjelaskan bagaimana teori-teori serta proses-prosesnya. Simak videonya ya. Masuknya Islam di Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial budaya dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan India. Berkat para pedagang Muslim inilah kemudian Muslim diperkenalkan dengan cara bertahap dan perlahan. Ajaran Islam bertoleran serta persamaan derajat antara sesama makhluk. Namun ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai datangnya Islam ke Indonesia. Inilah 3 teori proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang Islamisasi di Indonesia. Dinamakan teori Gujarat karena berpatokan pada pandang bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat. Ada dugaan bahwa pencipta dasar teori ini adalah Snodgranger. Teori ini berpaku pada kenyataan mengenai hubungan India dengan Indonesia yang sudah lama terjalin, serta inskripsi tertua mengenai Islam yang terdapat di Sumatera, membuktikan bahwa hubungan antara Sumatera dan India sangat erat. Dapat disimpulkan bahwa para alim menyatakan pendapat tersebut mengenai Hindu, membuat seakan-akan segala perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta agama di Indonesia tidak lepas dari pengaruh India. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini sendiri dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya pada saat disnatalis di PT AIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Dalam hal ini, Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa masuk ke Islam ke Indonesia pada abad ke-13, sebab pada kenyataan tersebut di Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Jadi sudah barang tentu Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelumnya, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Jika dihubungkan dengan penjelasan dari studi kepustakaan Arab kuno, disebutkan Halhin sebagai India atau pulau-pulau Cina. Maka besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi, bangsa Arab telah sampai di Indonesia. Bahkan Arab sebagai bangsa asing pertama kali sampai ke Nusantara. 3. Teori Persia. Pencetus teori Persia adalah P.A. Hussein Jajadiningrat yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dan berkembang berasal dari Persia yang singgah ke Gujarat yang terjadi sekitar abad ke-13. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memutuskan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disinyalir memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah atas syahidnya Hussein. Yang kedua, kesamaan antara Syaikh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj, meskipun Al-Halaj telah meninggal pada 310-an
atau 922 Masehi. Akan tetapi, ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja atau membaca huruf Arab. Keempat, nisan pada makam Malik Saleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik dipesan dari Gujarat. Yang kelima, pengakuan umat Islam di Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di wilayah Malabar. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara dengan cara-cara damai. Para wali songo bahkan menyebarkan ajaran Islam dengan menyesuaikan diri terhadap budaya yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara-cara seperti itu, agama Islam pun dapat diterima oleh masyarakat Nusantara. Berikut ini adalah 6 saluran Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran pernikahan. Yang ketiga, saluran tasawuf. Yang keempat, saluran pendidikan. Yang kelima, saluran kesenian. Dan yang keenam, saluran politik. Baik teman-teman, presentasi kelompok kami telah sampai di bagian akhir. Tadi selama presentasi, kelompok kami sudah menjelaskan nih bagaimana proses-proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia, serta teori-teorinya juga. Semoga bermanfaat ya. Bunga melati harum mewangi, wanginya sampai di ujung jalan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.